semua, perkenalkan nama saya Jennifer dari kelas 10 MPLB. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang proses dan layanan bisnis. Oke, yang pertama adalah jenis-jenis proses bisnis. A adalah proses inti atau core process. Jadi, proses inti ini adalah proses yang menghasilkan barang atau jasa yang bernilai bagi konsumen dan menghasilkan keuntungan yang nyata juga bagi perusahaan. Terus yang B ada proses pendukung atau support proses. Jadi proses pendukung ini adalah aktivitas yang membantu proses inti untuk mencapai tujuannya, yaitu mendapatkan keuntungan atau pendapatan dari penjualan barang ataupun jasa. Selanjutnya adalah proses manajemen. Proses manajemen merupakan proses yang menentukan arah, visi, serta rencana-rencana strategis perusahaan untuk memastikan perusahaan itu berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Selanjutnya adalah tahapan proses bisnis. Yang A adalah menganalisis kegiatan bisnis. Jadi tahapan ini tuh benar-benar penting banget buat owner atau yang memiliki perusahaan untuk menentukan jenis usaha yang dijalankan dan prospeknya di masa yang akan datang. Nah, kalau yang B ini menentukan proses bisnis. Jadi, proses bisnis yang sesuai dengan usaha yang ditetapkan. Jadi, contohnya kita menentukan anggaran untuk biaya usahanya dan proses pembelian bahan bakunya. Selanjutnya adalah melaksanakan proses bisnis. Jadi, perencanaan bisnis itu nggak akan bisa bernilai jika tidak ada bisa bergerak untuk melakukan proses bisnis ini. Jadi, setiap personel itu harus melaksanakan proses bisnis supaya bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah membuat evaluasi. Jadi, evaluasi itu dilakukan untuk menilai. Jadi, apakah kegiatan yang dilaksanakan itu sudah berjalan sesuai yang kita rencanakan, atau apakah hasil yang diperoleh itu sudah bisa memenuhi target yang kita inginkan gitu. Selanjutnya ada manfaat proses bisnis. Jadi, yang pertama itu adalah mewujudkan tujuan perusahaan. Seluruh proses bisnis itu dimulai dari analisis, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan untuk bisa mencapai tujuan perusahaan. Nah, selanjutnya yang B ini adalah mewujudkan efisien. Jadi dengan melakukan proses bisnis itu, semua proses-prosesnya itu akan terukur, terarah, dan rapih gitu. Nah, selanjutnya adalah memuaskan pelanggan. Kepuasan pelanggan itu merupakan hal yang utama banget, karena jika pelanggan bisa memberi nilai positif bagi perusahaan kita juga akan untung. Dan juga pelanggan itu mungkin bisa menyebarkan ke pihak-pihak lain melalui media sosial atau dari mulut ke mulut gitu. Selanjutnya adalah menghindari terjadinya human error. Jadi human error ini sebenarnya masih banyak terjadi sih. Cuman kesalahan-kesalahan human error ini harus kita hindari atau kita minimalisirkan. Terus yang E adalah terjalinnya komunikasi baik antara perusahaan dan pelanggan. Jadi proses bisnis juga mengatur bagaimana perusahaan dapat menjadikan pelanggan mitra prioritas dalam hal pelayanan. Jadi jika ada ketidakpuasan gitu dalam suatu pelayanan dari perusahaan itu bakal langsung mengkomunikasi pelanggannya itu dan kita memecahkan masalah atau mencari solusi yang terbaik. Selanjutnya adalah dapat mengikuti perkembangan teknologi. Jadi, di zaman sekarang teknologi yang semakin maju itu tidak dapat memungkiri hal tersebut itu juga mempengaruhi proses bisnis. Karena dengan adanya teknologi itu akan sangat membantu untuk kita menjalankan proses-proses bisnis. Oke, selanjutnya adalah contoh proses bisnis. Yang pertama ini adalah perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur itu adalah perusahaan yang bergerak dalam industri pembuatan barang. Jadi dia itu adalah perusahaan yang membuat atau mengolah langsung bahan mentah itu jadi bahan jadi. Jadi contohnya kayak biji kedelai,
mereka olah jadi kecap. Nah, selanjutnya adalah perusahaan jasa. Perusahaan jasa ini adalah perusahaan yang produknya merupakan jasa atau layanan. Jadi contohnya itu kayak ada orang yang membuka usaha salon dan produk utamanya mereka itu adalah melayani jasa pemotongan rambut gitu. Nah, selanjutnya adalah perusahaan dagang. Jadi, perusahaan dagang ini adalah perusahaan yang tidak mengolah bahan mentah jadi bahan jadi. Jadi, mereka itu menjual suatu produk yang disediakan oleh pihak lain. Jadi, secara singkatnya itu adalah produk perusahaan dagang ini sebenarnya dia membeli stok atau barang dari distributor, lalu mereka akan jualkan lagi ke konsumen gitu. Selanjutnya, ada kantor. Jadi kantor itu dapat diartikan adalah tempat mengurus satu pekerjaan. Kantor juga merupakan suatu unit organisasi yang terdiri atas tempat, personel, operasi ketatausahaan untuk membantu pimpinan organisasi. Nah, kantor itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu adalah menerima informasi. Jadi informasi yang diterima itu sebenarnya banyak, tapi ada beberapa itu dalam bentuk surat, panggilan telepon, pesanan, atau laporan. Nah, selanjutnya itu adalah merekam informasi. Jadi, informasi yang diterima kantor itu kemudian disimpan dalam bentuk rekaman yang bisa digunakan sebagai bukti jika kita sewaktu-waktu itu berurusan dengan hukum. Nah, selanjutnya adalah mengatur informasi. Jadi informasi yang ada dalam kantor itu sebenarnya harus diatur secara sistematis. Tujuannya itu biar bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh pihak yang membutuhkan. Selanjutnya adalah memberi informasi. Jadi kantor berfungsi memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan, itu yang terutama manajemen. Selanjutnya adalah melindungi aset dan harta. Segala bentuk informasi yang ada di kantor itu sebenarnya merupakan aset dan harta yang menjadi hak milik kantor. Jadi kita harus menjaga aset dan harta-harta dari kantor, apalagi yang bersifat rahasia. Selanjutnya adalah layanan bisnis bidang manajemen perkantoran. Yang A ini adalah layanan bisnis bidang administrasi. Jadi gambar yang pertama ini adalah layanan bisnis, layanan bidang kesekretariatan. Terus yang kedua ini ada layanan di bidang operator telepon. Selanjutnya itu adalah layanan bantuan teknis dan IT. Gambar pertama ini adalah layanan desain web dan gambar kedua ini adalah layanan pemasangan jaringan atau pemeliharaan. Selanjutnya adalah layanan di jasa keuangan. Jadi dari yang gambar pertama ini sebenarnya adalah layanan akuntansi dan pembukuan. Terus yang gambar kedua ini layanan payroll. Oke, selanjutnya adalah layanan lainnya. Layanan lainnya itu ada layanan jasa desain interior dan layanan market research. Nah, sekian aja presentasi saya buat hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Kan